Nah, kali ini ketemu lagi bersama Miss Sulis di Arabesque Ballet YouTube channel. Hai Arabesque Squad, apa kabar kalian? Ketemu lagi bersama Miss Sulis di Arabesque Ballet YouTube channel. Kali ini Miss akan bawakan cerita balet yang kedua, yaitu cerita balet Coppelia. Nah, kalian penasaran nggak kayak gimana ceritanya? Kalau penasaran, tonton terus videonya ya. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kalau udah siap, mari kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah kota kecil di Eropa, hiduplah seorang profesor yang suka membuat boneka seukuran manusia. Nah, profesor itu bernama Profesor Coppelius. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Dr. Coppelius. Ada sebuah boneka ciptaan Dr. Coppelius yang diberi nama Coppelia. Nah, Dr. Coppelius ini biasanya menyimpan boneka Coppelia di balkon rumahnya dengan posisi sedang duduk sambil membaca buku. Orang-orang di kota itu gak tahu kalau sebenarnya Coppelia adalah boneka. Mereka mengira Coppelia adalah gadis sungguhan yang hidup dan ia adalah anaknya dari Dr. Coppelius. Pada suatu malam, kota itu sedang mengadakan perayaan untuk menyambut datangnya lonceng baru. Nah, pada malam perayaan itu, wali kota mengumumkan bahwa siapa saja yang menikah dengan hari yang bertepatan pada perayaan, maka wali kota akan memberikannya hadiah berupa uang. Ada sepasang kekasih yang bernama Swanhilda dan Franz. Mereka berencana untuk menikah pada saat perayaan berlangsung. Mereka pun datang ke perayaan itu. Tapi dia merasa kesal dan juga tidak happy karena Swanhilda melihat Franz melakukan ciuman jarak jauh untuk Coppelia. Tuh kan, kamu menatap Coppelia lagi, bentak Swanhilda kesal. Ia nampak sangat cemburu. Apa sih yang kamu lihat dari Coppelia? Ia mungkin gadis yang cantik, tapi apa yang ia lakukan? Ia hanya duduk dan membaca buku. Aku bahkan tidak pernah melihat dia berbicara, kata Swanhilda. Tetapi Franz sama sekali tidak mendengar kata-kata Swanhilda. Bahkan ia langsung bergegas pergi dan sekilas mencium kening Swanhilda. Kemudian Swanhilda pun ditinggalkan sendiri di antara pasangan-pasangan lain yang sedang berdansa. Kasihan deh Swanhilda. Dan Swanhilda pulang pada malam itu. Ia sadar bahwa ia gagal menikahi Franz. Franz berkata masih mencintai Swanhilda, tapi Swanhilda tidak lagi mempercayai kata-kata Franz. Akhirnya Swanhilda memutuskan untuk kembali ke taman kota dan menemui Coppelia. Sesampainya di taman kota, yang ia lihat adalah Franz sedang menatap balkon rumah Dr. Coppelius sambil berkata, Coppelia, Coppelia, tolong jawab aku. Coppelia, tolong jangan siksa aku seperti ini, Coppelia. Coppelia, tolong jawab aku. Tetapi Coppelia tidak bergeming. Ia tetap duduk sambil membaca buku. Tanpa terlihat oleh Franz, Swanhilda yang mengintip sedang menahan air matanya. Semalam pagi, aku menyanyi. Karena ia sangat cemburu melihat Franz memanggil-manggil Coppelia. Ketika Franz pergi, Swanhilda pun datang dan menatap balkon. Ia juga memanggil-manggil Coppelia, tetapi Coppelia tetap saja tidak menjawab Swanhilda. Teman-temannya memanggil Swanhilda. Swanhilda, ayo sini, bantu kami memasangkan bendera-bendera untuk perayaan. Lalu Swanhilda pun menghampiri teman-temannya dan membantu memasangkan bendera. Kemudian Dr. Coppelius mendengar apa yang terjadi di luar sana. Dan ia pun berteriak, "Menyingkir dari sana!"
dan tidak sengaja menjatuhkan kunci rumahnya. Swanhilda pun mendengar suara logam berdenting dan ia menemukan sebuah kunci. Swanhilda pun terbesit untuk melakukan sebuah rencana. Akhirnya Swanhilda mengajak teman-temannya untuk menyelinap masuk ke dalam rumah Dr. Coppelius. Kemudian ia menyelinap masuk ke dalam rumah Dr. Coppelius. Ketika ia menaiki anak tangga, tercium bau-bauan aneh seperti bau debu, rempah, dan juga bau-bauan lainnya. Ia terus menaiki anak tangga hingga sampai di kamar tempat Coppelia disimpan. Ia melihat Coppelia sedang duduk dari jauh dan ia berkata pada teman-temannya, "Itu dia Coppelia, ayo kita hampiri Coppelia." Kemudian dari jauh ia pun memanggil nama Coppelia. Tapi Coppelia tetap saja tidak menjawab. Swanhilda pun berjalan dan semakin mendekati Coppelia. Ketika itu ia menyadari bahwa ternyata Coppelia adalah sebuah boneka. Ini perempuan sempurna yang sangat disukai oleh Franz. Ternyata dia hanyalah sebuah boneka. Swanhilda dan teman-temannya pun memutuskan untuk mengelilingi rumah Dr. Coppelius dan menjelajahi setiap sudut ruangannya. Di setiap ruangan ia melihat banyak sekali boneka-boneka yang dibuat oleh Dr. Coppelius. Tiba-tiba Dr. Coppelius datang dan membentak mereka. Apa yang sedang kalian lakukan di rumahku? Keluar sekarang juga! Akhirnya Swanhilda pun bersembunyi dan teman-temannya keluar dari rumah itu. Menyebalkan, kata Dr. Coppelius. Kemudian ia menghampiri Coppelia dan menimangnya. Dan Coppelia dipindahkan di atas sebuah kursi. Kemudian Dr. Coppelius menutupi Coppelia dengan sebuah syal. Dan ia duduk. Tapi tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Kemudian ia pun menghampiri sumber suara. Ternyata yang ia lihat adalah Franz. Bukankah kamu Franz? Kenapa kamu bisa ada di situ? Franz pun ketakutan. Tetapi Dr. Coppelius memanggilnya. Kemarilah Franz, aku sering mendengar Coppelia menceritakan tentang kamu. Franz pun merasa senang. Benarkah begitu? Tanya Franz. Iya, Coppelia sering menceritakan tentang kamu. Dan malam ini kamu akan bertemu dengan Coppelia. Kata Dr. Coppelius. Tetapi sebelum itu, mari cicipi minuman ini dulu. Dan mereka berdua pun meminum sebuah anggur. Lama-lama, Franz merasa kepalanya sangat pusing. Beberapa saat kemudian, Franz berjalan dengan terhuyung-huyung dan didudukan ke sebuah kursi dengan mata tertutup. Kemudian, Dr. Coppelius tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. Akhirnya saat yang aku nanti-nantikan sudah tiba. Mana buku mantraku? Sambil ia mencari sebuah buku mantra. Kemudian ia berteriak. Malam ini Coppelia akan hidup. Hahaha. Kata Dr. Coppelius. Lalu Dr. Coppelius menyingkap penutup Coppelia dan mengangkat satu tangannya sambil membacakan mantra. Roh, ambillah jiwa anak muda ini. Ambillah percikan kehidupannya. Satu jiwa muda akan mati dan satu jiwa muda lainnya akan hidup. Berikanlah nyawa kepada Coppelia. Malam ini Coppelia akan hidup. Kata Dr. Coppelius. Beberapa saat setelah Dr. Coppelius membacakan mantra, Coppelia pun mulai berkedip. Sekali. Kemudian ia berkedip lagi. 2 kali. Coppelia melihat sekeliling ruangan. Dan ia mulai menggerak-gerakkan tangan. Lalu ia mulai menari mengelilingi ruangan. Dr. Coppelius pun sangat senang melihat Coppelia bisa hidup dan menari. Dr. Coppelius melambaikan tangannya hanya untuk meminta Coppelia untuk melompat dan berputar di atas lantai. Saat Coppelia menari, Franz perlahan-lahan membuka mata dan menggosok-gosokkan kedua matanya. Kemudian Dr. Coppelius sangat terkejut melihatnya. Ternyata Franz belum mati. Ia kemudian memalingkan pandangannya ke arah boneka. Tapi kemudian boneka Coppelia mulai berjalan perlahan dan menghampiri Dr. Coppelius. Dan boneka itu pun tertawa. Ini aku, Swanhilda.
Dr. Coppelius pun sangat terkejut. Tidak, kau berbohong. Kau adalah penyihir. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau telah mengacaukan segalanya. Kata Dr. Coppelius. Swanhilda pun menarik tangan Franz sambil berteriak. Ayo Franz, cepat! Mereka berdua pun terburu-buru menuruni anak tangga dan langsung keluar dari rumah itu. Mereka pun berhasil keluar dari rumah Dr. Coppelius. Sambil terengah-engah, Franz berkata, Selama ini aku bodoh. Maafkan aku, Swanhilda. Terima kasih sudah menyelamatkanku. kata Franz. Swanhilda pun menatap Franz. Ya, kau sangat bodoh. Tetapi sambil tersenyum, ia berkata, Tapi aku sangat menyayangimu. Beautiful life, beautiful day. keesokan paginya, festival pun digelar. Lonceng yang baru disingkap dan di tengah kerumunan orang-orang yang sedang bergembira, ada Franz dan juga Swanhilda yang sudah menikah saat itu juga. Yeay! Akhirnya mereka berdua hidup dengan bahagia. Selamat! Itu dia cerita Balet Coppelia. For your information, cerita Balet Coppelia ini pertama kali dibawakan pada tanggal 25 Mei tahun 1870. Nah, yang pertama kali membawakan cerita Balet Coppelia adalah Theatre Imperial La Opera Paris. Koreografer pada pementasan Balet Coppelia ini yaitu Arthur St. Leon. Karakter Swanhilda dibawakan oleh balerina asal Italia yaitu Giuseppina Botacci. Dan karakter Franz dibawakan oleh Eugene Fiocchi. Kalau kalian masih mau tahu cerita balet lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arabesque Ballet Studio dan like supaya kita semangat untuk bikin video selanjutnya. Kamu juga bisa follow Instagram kita di @arabesqueballet untuk melihat kegiatan kita yang lainnya. Tontonin kita terus ya. See you on the next video. Bye Arabesque Squad!